Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jifri Hidayat dengan NIM 19010004 TPA, dan ini akan mengerjakan presentasi ulangan tengah semester atau TS Tekbor 2. Yang pertama saya akan jelaskan definisi casing. Casing adalah pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting, baik dalam pekerjaan pemboran, drilling, penyelesaian sumur, completion. Casing merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran karena biasanya biaya untuk casing berkisaran antara 25% sampai dengan 30% dari seluruh biaya pemboran. Di sini ada klasifikasi casing. Di sini ada klasifikasi casing dan ada animasinya. Yang pertama itu konduktor casing. Konduktor casing bisa digunakan di tanah dekat permukaan yang tidak cukup kuat atau mudah gugur seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada surface casing. Fungsi antara lain yaitu tempat penyangga berat BOP dan wellhead menyangga seluruh berat rangkaian casing berukuran berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur, mencegah masalah black karena beban tekanan. Yang ketiga yaitu ada intermediate casing. Fungsi intermediate casing yaitu ialah menutupi formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan seluruh operasi pemboran berlangsung seperti slow heat, cell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Yang keempat atau yang D yaitu ada production casing. Production casing ini sama halnya dengan linear, yaitu memisahkan lapisan yang mengandung minyak dan lapisannya lain dan melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe sambungan casing. Yang pertama ada rod, thread, and coupling, mempunyai bentuk V dan mempunyai 8 sampai 10 ulir per inci. Di sini maksudnya 10 ulir per inci yaitu di dalam sini ada berbentuk ulir atau kalau bisa dibilang dalam bahasa lain yaitu ada dratnya untuk memasukkan. Yang kedua yaitu ada buttress thread and coupling, yaitu sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapezium dan mempunyai 5 ulir per inci. Sama halnya seperti rod thread, cuma bedanya di sini dia hanya memiliki 5 ulir saja. Yang ketiga yaitu ada external linear casing. Sambungan ini mempunyai threadnya membentuk dengan body casing. Bentuk threadnya atau ulirnya terbentuk trapezium atau skor dan punya 5 ulir per inci. Namun di sini bedanya extreme linear casing dan rod and coupling, dia menyatu dengan suatu casing. Di sini ada contoh gambarnya. Dan selanjutnya yaitu ada desain casing. Dalam pemboran data apa saja yang akan dibutuhkan sebagai pertimbangan casing desain. Yaitu yang pertama ada asumsi, yaitu ada beban kolaps, gradien tekanan serta dengan berat spesifik fluida di luar pipa adalah dari fluida pengeboran di sumur ketika pipa dijadikan terjadi loss corrosion. Yang terakhir itu faktor desain untuk kolaps adalah gambar 1.1. Di sini yang kedua ada tekanan bus. Tekanan bus ini kaki casing sama dengan tekanan injek, casing diisi dengan inflict gas, air, garam, jenuh, dan di luar selumbung. Faktor desain untuk bus adalah 1.1. Ini gambar dari tekanan kolaps dan tekanan bus.
Jadi ini ada surface casing. Beban bus untuk surface casing ditimbulkan oleh kolam gas. Casing karena tekanan injek pada kedalaman surface casing relatif rendah, maka batas tekanan maksimum di permukaan dapat diabaikan. Dengan asumsi yang digunakan yaitu bus pada casing shell atau tekanan injek. Yang kedua yaitu casing terisi penuh oleh gas saat kick. Itu yang ketiga tekanan maksimum di luar casing atau gradient state weather. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu ada tekanan bus pressure, tekanan injek dikurang external pressure. External pressure dengan PE 0,465 panjang casing dengan internal pressure pada kaki casing IP 0,52 GFR dengan SF plus D, dan ada IP 0,052 dengan GFR plus 1 plus panjang casing. Di permukaan PS sama dengan IP 0,052 PGLS dengan ini hasilnya 0,052 GFR plus 1 dikurang 0,115 dengan luas kedalaman casing. Di sini ada pada surface casing umumnya penyemaian dilakukan sampai ke permukaan tinggi kolam semen ini memberikan beban kolaps pada casing yang sama dengan tekanan hidrostatik semen, yaitu ada collapse pressure, yaitu internal pressure dikurang external pressure dikurang internal pressure. Itu ada tekanan pressure PE 0,052 dikali PS dan kedalaman casing, atau internal casing pressure dengan 0 PSI karena casing dalam keadaan kosong. Dengan asumsi berat lumpur di luar service casing adalah berat lumpur yang digunakan saat RIS casing. Casing dalam kondisi kosong, dan yang ketiga collapse pressure dipertemukan dengan 0. Dan selanjutnya yaitu ada intermediate casing. Di sini intermediate casing, beban bus di dalam intermediate casing dibentuk oleh dua macam fluida, yaitu lumpur terberat yang akan digunakan dan gas. Dan asumsi yang digunakan kolam gas berada di bawah kolam lumpur atau sebaliknya. Yang kedua internal pressure di kaki casing atau dengan injector pressure. Dengan bus tekanan injeksi kurang external pressure, yaitu external pressure PE 0,465 dengan luas kedalaman casing. Internal pressure dengan di kaki casing IP 0,052 GFR plus 1 D, IP 0,052 GFR plus 1 LI, D di permukaan PSP BUP. Keseimbangan tekanan yaitu HG 0,52 GFR plus 1 plus kedalaman casing PS 0,52 PML dibagi 0,115 dan dikurang 0,052 PM. Selanjutnya yaitu ada beban kolaps pada intermediate casing terdiri atas tekanan hidrostatik lumpur saat casing dipasang dengan tekanan hidrostatik semen. Dengan asumsi yang digunakan yaitu loss circulation, pressure gradient normal pada zona loss circulation. Dengan perhitungan yaitu loss pressure external pressure dikurang internal pressure dengan P 0,52 PML. Terus yang kedua 0,52 PML plus PHT. Di sini D 18921 dikurang PML pengkedua dengan D pengkedua. Dan selanjutnya yaitu ada production casing. Pada produk casing diperhitungkan beban bus tidak lagi didasarkan kepada kondisi saat sumur mengalami kick. Dengan asumsi yang digunakan terjadi kick, packer fluida, densitas fluida di luar casing, normal gradient di luar casing. Dan selanjutnya bus pressure, tekanan injeksi kurang dengan external pressure. External pressure yaitu PE 0,465 LPD dengan internal pressure tekanan di permukaan PS plus PHP, tekanan di kaki casing dengan PCS PS 0,052 ppf LPD.
Selanjutnya yaitu seperti pada intermediate casing, maka beban kolaps pada casing juga terdiri atas tekanan hidrostatik lumpur saat casing dipasang dan tekanan hidrostatik semen di anulus. Collapse pressure internal dan eksternal dan internal pressure, itu external pressure-nya PE 0,52 PS LS dan internal pressure dipertemukan 0 PSI. Di casing shell ini ada P1 0,52 pmlm, P2 P1 dengan 0,52 P SHS. Dan ini dengan asumsi loss correlation dan proses gradient normal pada zona loss correlation. Dan selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengapa menara bor dan semua print yang digunakan harus memenuhi keselamatan kerja. Yang pertama yaitu yang pertama itu karena dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan serta menjadikan pekerjaan aman. Dan di sini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan keselamatan kerja. Yang di dalam yang berbunyinya yaitu secara umum termasuk di bidang pertambangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab materi, tenaga kerja, transmigrasi, dan koperasi. Bahwa memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan yang merupakan proses yang terus-menerus membutuhkan keselamatan yang dikhususkan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai tingkat keberulangannya kecelakaan membawa korban manusia dan tingkat kengerian kecelakaan yang begitu besar dan khas dianggap perlu untuk mengedepankan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, yaitu pada waktu tertentu dilakukan pergantian rantai drawok. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu rantai pada drawok saat operasi dapat bergerak sampai dengan kecepatan 2000 feet per meter. Oleh karena ia memerlukan pelumas dengan oil spray dan sistem sirkulasi memakai pompa. Yang kedua, minyak pelumas disemprotkan dari dalam dan karena gerakan centrifugal, minyak terhempas mengarah keliling rantai dan sprocket. Dan yang ketiga yaitu minyak pelumas sehabis disemprotkan ke rantai akan jatuh kembali dan ditampung dan pompa lagi. Yang terakhir yaitu minyak pelumas harus dijaga cukup dengan mengecek sekali setiap taur atau untuk melakukan pengecekan rantai harus di stop beberapa menit sebelum diukur. Dan ini yang soal berikutnya apa yang disebut dengan tol pusher. Tol pusher yaitu mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan kru rig mengebor yang terlibat dalam pengeboran minyak atau gas, mengoperasikan rig lainnya atau menyediakan layanan sumur minyak dan gas. Yang dimaksud dengan unsafe condition itu ada dalam pemboran. Unsafe condition yaitu adalah untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada pemboran maupun produksi. Yaitu pada saat dilakukan pekerjaan memberi pelumas pada drawok, maka traveling block harusnya saat kita memberikan pelumas pada crown block, maka traveling itu harusnya diam atau berhenti beberapa menit untuk memberikan pelumas pada crown block agar dapat memberikan pelumas yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu tugas dari rotary helper atau foreman. Di sini bisa dilihat memberikan pipa bor, mempersiapkan pipa bor, dia memasukkan pipa bor ke dalam sumur, menyabut pipa bor dan meletakkan pada tempat yang sudah disediakan, membantu perawatan dan memelihara peralatan bor
menyiapkan kembali peralatan di gudang sesuai dengan perintah, membantu waktu rig up dan rig down. Berikutnya. Selanjutnya yaitu safety meeting. Mengapa kita harus melakukan safety meeting? Lakukan safety meeting di lokasi untuk memastikan seluruh personil dapat mengetahui tanggung jawab dan prosedur serta keselamatan kerja dan terdokumentasikan seperti halnya di gambar seperti ini. Dan ini adalah di lapangan, safety meeting di lapangan saat mau kerja, dan di sini ada safety meeting di ROM atau mungkin persiapan untuk proyek selanjutnya. Dan safety meeting ini ada penyuluhan keselamatan kerja digunakan untuk dapatnya para pekerja lebih menghayati masalah keselamatan kerja karena itu pelaksanaannya pemboran perlu dilakukan dengan waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu jelaskan fungsi dari menara. Menara adalah utama untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan menurunkan drill collar serta casing string. Oleh sebab itu tinggi dan kekuatannya harus sesuai. Dan menara itu ada dua, yaitu dengan tipe standar atau rig. Jenis menara ini dapat didirikan dalam suatu unit atau tetap sistem pendiriannya disambung satu persatu atau bagian per bagian. Demikian jika dipindah suatu melepas dengan memisahkan bagian-bagian tersebut kecuali jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam di mana membutuhkan lantai yang luas. Dan untuk tempat pipa, pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan suatu unit per penuh. Dan ini contohnya. Dan yang kedua yaitu ada menara tipe portable atau mesh. Itu jenis menaranya itu posisinya berdiri dapat vertikal ataupun hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan satu skrup. Biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit penara penuh. Menara ditahan oleh track scooper dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambahkan secara terpisah. Ini contohnya. Oke, selanjutnya yaitu apa fungsi dari substruktur. Ini adalah gambarnya. Fungsi dari substruktur adalah untuk menahan beban tekanan yang berasal dari peralatan. Seperti dia menahan rig di sini dan ada rig floor juga di situ. Nah, di sini ada rig floor dan definisi dari rig floor adalah untuk menentukan untuk menampung peralatan pemboran yang berukuran kecil, tempat berdirinya menara, dan sebagai tempat kerja para researcher seperti di gambar ini. Selanjutnya yaitu ada dari fungsi peralatan-peralatan yang ada di rig floor. Yang pertama yaitu ada drawalk. Drawalk ini merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui alat ini seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Fungsi utama drawalk yaitu dia dapat memindahkan tenaga dari primer rover ke rangkaian pipa bor selama pemboran berlangsung. Yang kedua, memindahkan tenaga dari primer rover ke rotary drive, dan selanjutnya memindahkan tenaga dari primer rover ke chart head untuk menyambung atau melepas seksion rangkaian pipa bor. Dan selanjutnya yaitu ada crown block. Di sini crown block merupakan kumpulan roda ditempatkan pada puncak menara sebagai blok diam di sini. Ini adalah crown block, posisinya ada di paling ujung atau paling atas menara pemboran. Selanjutnya ada traveling block. Ini adalah traveling block. Fungsi dari traveling block ini merupakan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor.
Seperti ini gambar realnya, ini hanya gambar apinya saja. Terus selanjutnya ada hook. Hook. Yang selanjutnya adalah hook. Di sini hook berfungsi untuk mengatur swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran. Selanjutnya yaitu ada drilling line. Di sini drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line sedemikian rupa sehingga merupakan suatu lilitan dari kabel pemboran terdiri dari 6 dan suatu bagian yang disebut core. Dan di sini ada nama deadline. Di sini deadline. Deadline yang dimaksud deadline adalah tali tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur atau tali mati. Yang kedua yaitu ada deadline unsure. Ini unsure biasanya ditempatkan di berawalan bersamaan dengan drawok diklaim pada substruktur. Dan selanjutnya yaitu ada stroking or supply di sini. Mana supply? Supply sini, supply roller. Yaitu biasanya ditempatkan pada jarak yang dekat dengan rig. Dan gambar dari drilling line seperti ini. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu apa sih itu Totmiles? Totmiles adalah suatu rumus yang dimana menghitung kejadian keausan pada drilling line. Maksudnya keausan itu suatu tali itu kelamaan dia akan berkurang. Itu yang dimaksud dengan keausan. Dan perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemboran dan work over well service atau WOWS, sehingga perhitungan Totmil itu sendiri harus dilakukan dengan benar. Perhitungan Totmil sangat kuat kaitannya dengan drilling line, yang dimana untuk meningkatkan umur pemakaian drilling line maka digunakan dengan panjang yang berlebih dan dilakukan dengan pergeseran dan pemotongan drilling line secara periodik agar tingkat kekuasaan merata. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan cut off program? Cut off program ini berdasarkan kekuatan kabel yang terhadap tarikan dan dinyatakan dengan Totmil yang diderita kabel. Selanjutnya yaitu ada peralatan apa saja yang ada di rig floor. Di sini ada beberapa peralatan-peralatan yang ada di rig floor. Yang satu yaitu ada primer rover. Mana primer rover? Yang pertama yaitu ada rod and trip. Rod and trip. Oke, yang selanjutnya itu peralatan-peralatan yang ada di rig floor. Yang pertama yaitu ada rotary drive, yaitu meneruskan, yaitu bukan rotary drive, yaitu adalah rotary table. Rotary table yaitu ada di sini, posisinya di sini. Itu fungsinya yaitu untuk memutar rangkaian pipa bor atau drill pipe, drill collar bit. Yang selanjutnya yaitu ada rotary drawok. Di sini posisi drawok.
Drawok itu yaitu untuk merupakan hoisting mechanics pada rotary drilling. Yang ketiga yaitu ada drilling console. Drilling console ada di sini, di bawah sini, dekat drawok. Posisinya dekat drawok dan fungsi itu merupakan pusat introspeksi dari rotary drilling rig. Yang selanjutnya ada make up. Selanjutnya itu ada make up and break on tongues di sini. Jadi langsung disebutkan yaitu fungsinya kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian dari drill pipe dan drill collar. Selanjutnya ada nose hole, yaitu nose hole ini adalah lubang dekat rotary table pada lantai bor di mana drill collar dan drill ditempatkan pada suatu dilakukan menyambung dengan kelly dan rangkaian pipa bor. Dan ada rod hole, rotary rod hole. Di sini rod hole posisinya dekat dengan make up tongs. Rod hole ini lubang dekat kaki menara pada lantai pemboran di mana kelly ditempatkan pada suatu berlangsung cabut pasang pipa. Dan selanjutnya adalah donghouse. Donghouse ini adalah di sini. Donghouse merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kejadiler dan menyimpan alat-alat kunci lainnya. Dan selanjutnya ada pepram. Pepram di sini adalah fungsinya untuk merupakan jembatan seperti halnya ini. Nanti dari sini ini untuk menaikkan suatu jembatan menghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Jadi pipa bor itu dari bawah ditarik ke atas, dinaikkan ke rig floor melalui pepram. Selanjutnya yaitu ada hydraulic cutter. Hydraulic cutter gimana nih? Ini hydraulic cutter. Hydraulic cutter digunakan untuk menyambung dan melepas sambung jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar yang akan ditambahkan dikurang dari drill stream pada suatu perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Selanjutnya yaitu sudah mungkin hanya itu yang ada di peralatan-peralatan yang ada di rig floor. Dan selanjutnya yaitu hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin hoisting system. Yang pertama itu cek tempat-tempat di las atau tempat-tempat sambungan yang di las pada mekanis untuk mengekapkan dan ada terletak atau tanda-tanda lemah lainnya. Yang kedua yaitu buang udara dari hydraulic room setiap sebelum menurunkan menara dan yakin bahwa suplai hidrolik dari reservoir cukup. Yang selanjutnya wear roper termasuk operating line, racing line, dan guy line harus diperiksa adakah tekukan, kawat-kawat putus atau lainnya kerusakan. Selanjutnya yaitu cek safety, latch hash, dan gauges telescoped mas dan agar beroperasi bebas sebelum menurunkan dan menaikkan. Perihara berisi dan lumasi hoisting system tersebut. Dan selanjutnya yaitu check unit untuk kerataan atau level dalam yakin kerataan fondasi dan pendukung lain setelah setiap pendirian. Selanjutnya yaitu fungsi dari bit adalah untuk menghancurkan dan menembus batuan formasi. Cara kerjanya yaitu bit itu ditekan, terus diputar, lalu disemprotkan lubang pemboran itu melalui nozzle. Fungsinya itu untuk mengangkat cutting atau sabuk bor. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian penting dari mata bor, yaitu ada seng. Seng merupakan suatu ulir. Di sini ulir nih, ini seng. Ulir yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar atau bit sub di bawah collar. Ini yang dinamakan ulir.
Selanjutnya yaitu ada bit lungs, merupakan peralatan yang berfungsi untuk menduduk poros dari kon. Ini di sini. Ini bit lung. Yang selanjutnya yaitu ada corners, yaitu kon, merupakan roda-roda dari kon bergerigi yang berputar pada mata bor. Di sini, ini kon di sini. Di sini. Nanti dia akan berputar seperti roda. Selanjutnya yaitu ada fluid pressure atau jet. Jet itu nozzle, merupakan nozzle yang terdapat pada bottom bit yang berfungsi untuk menyemprotkan lumpur langsung ke formasi. Biasanya nozzle itu terletak di daerah sini. Oke, selanjutnya yaitu ada drag bit digunakan untuk, dan ini klasifikasi casing ya. Drag bit digunakan untuk formasi yang lunak pada plastik, yaitu ini adalah gambar drag bit. Drag bit itu biasanya menembus batuan sel, batuan lempung. Selanjutnya yaitu ada tricon rock bit, dibagi menjadi dua, yaitu ada millet toad bit, steel toad bit. Cara kerjanya itu mencukil, banyak digunakan pada formasi yang lunak. Selanjutnya ada inset bit untuk formasi keras, cara kerjanya itu menggerus. Seperti tricon itu sama halnya dengan drag bit, namun tricon ini berbentuk seperti ini. Ini adalah millet toad bit atau steel toad bit, dan ini adalah inset bit. Dan tricon ini menembus formasi batuan sedimen klastik, serpih, lempung, dan batu pasir. Selanjutnya yaitu ada diamond bit. Diamond bit ini adalah memiliki ketahanan gores karena tingkat intan mempunyai kekuatan goresan yang nilainya tinggi. Seperti sini. Ini ya, di sini. Ini. Untuk formasi keras, cara kerjanya yaitu tidak perlu dengan WOB yang besar, digunakan anggaran dan diperlukan goresan. Biasanya diamond bit itu digunakan untuk batuan gamping, terumbu, maupun batu gamping sedimen, plastik. Selanjutnya yaitu ada PDC, polycrystalline diamond, yaitu untuk formasi keras. Untuk formasi cara kerjanya yaitu untuk itu mencobek. Biasanya PDC bit ini digunakan menembus batuan pasir dan batuan gamping. Selanjutnya yaitu ini adalah perhitungan dari sistem angkat. Hok. Di sini ada suatu perhitungan dari sistem angkat, yaitu ada hok load saat menggantungkan drill string, yaitu ukuran DC-nya 1/4 in dengan OD 2113/16 in dengan ID 8,3 IB dengan per feet. Ukuran DP 4/1/2 in dengan OD 3286 in dengan ID 16,6 IB per feet. WOB-nya 22.500 IB atau 80% WDC. Harga berat WDC yaitu 22.500 per 0,8 atau 28.125 IB. Kedalaman target 3.604 feet. Panjang DC di sini 28125 IB atau 83 IB per feet. Terus yaitu 338 feet. Panjang DP 3605 feet, 338 feet, dan 3266 feet. Berat DP yaitu drill pipe ya. DP itu drill pipe, drill collar. WDC itu 326 feet dan 16,6 IB feet, 54215,6 IB. Berat total di udara atau WDP dan WDC yaitu 54216,6 IB ditambah 28125 IB sama dengan yaitu hasilnya 82.340,6 IB. Baik faktor BF diambil densitas smooth 9,4, PPG di dalam 19465. Di sini dengan hasil 0,856. Berat total di lumpur yaitu WDP ditambah WDC,
yaitu 82340,6 dikali dengan 856 sama dengan 70483,6 IB. Jadi hook load drilling string yaitu 70.483,6 IB. Selanjutnya yaitu ada hook load setting menggantung casing. Catatannya yaitu diambil casing intermediate sebab di dalam rangkaian casing terpanjang dari 980 feet sampai dengan 3.604 feet. Mereka itu menentukan berat casing. Casing 95/8 in. K55 401 IB plus feet, kedalaman 0 sampai dengan 70 feet. Dan selanjutnya yaitu menentukan casing 95/8 in dengan K55. Dimaksud K55 itu adalah tipe casing atau klasifikasi casing. Yang dimaksud dengan K55 itu dengan kedalaman 70 sampai 284 feet. 214 feet dikali 43,5 IB per feet 0,56 dan hasil yaitu 79,68 IB. Dan di sini casing dengan 95/8 in dengan tipe atau klasifikasi casing dengan N 80 dengan 47 IB feet di kedalaman 284 feet sampai dengan 3.604 feet dengan 3.302 feet dikali 47 IB per feet dan dikali lagi 0,85/6 sama dengan yaitu hasilnya 133.578 IB. Jadi berat total atau hook load casing di lumpur yaitu 2723 97 IB plus 7968 IB, 13357 IB, 143935 IB. Dan yang terakhir itu dari kondisi yang paling berat adalah berat casing di lumpur seberat 14 39 36 IB, 35 IB. Selanjutnya yaitu total beban horizontal atau gaya horizontal yang bekerja pada menara akibat pengaruh angin dengan rumus W0 dengan di sini adalah rumus W004 ini adalah NIM saya 004 itu dan dikali dengan V dengan 2 di mana W gaya horizontal pada menara pengaruh angin IB per feet. Dengan V kecepatan angin atau MPH hasil W ini adalah NIM saya 0,004 11,04 2 dan dihasilkan dengan 0,487 IB per feet. Beban menara akibat pengaruh angin yaitu rumus W2 sama dengan WXF di mana W2 beban menara akibat pengaruh angin, W beban horizontal pada menara pengaruh angin atau IB feet. Yang selanjutnya itu F width load area pada set box pipa. Hasil W2 0,487 IB per feet 2 dikali 353 feet sama dengan 172 IB. Dan selanjutnya adalah beban horizontal pipa yang berstandar pada menara. Rumus dari GH sama dengan LDS dan WDS dikali sin. Di mana GH beban horizontal pada pipa yang bersandar pada menara. IB LDS panjang rangkaian pipa drill string sampai target feet. WDS atau pounder drilling pipe dengan IB per feet dengan sudut kemiringan pipa yaitu yang bersandar pada menara sebesar 2,5 derajat. Hasil dari GH 3.604 feet dikali 16,6 IB per feet dikali sin 2,5 derajat dengan hasil 2.609 IB beban menara akibat pengaruh angin. Nah, selanjutnya adalah rumus W2 kali F di mana W2 beban menara akibat pengaruh angin. W beban horizontal pada menara pengaruh angin IB per feet. Selanjutnya F weight load area pada set box pipa. Selanjutnya yaitu hasil W2 0487 IB per feet
dikali 352 feet dengan hasil 172 IB. Selanjutnya yaitu ada beban horizontal pipa yang bersandar pada menara, yaitu dengan rumus GH, LDS, dan dikali WDS dikali sin, di mana GH beban horizontal berdasarkan pada menara IB LDS panjang rangkaian pipa drill string sampai target feet. WDS bondel drilling pipe dengan IB per feet dengan sudut kemiringan pipa bersandar dengan menara sebesar 2,5 derajat Celcius. GH 3604 feet dikali 16,6 IB per feet sin 2,5 derajat dengan hasil 2609 IB. Total beban drill string total beban horizontal adalah rumus dengan LT GH plus W2 dalam kurung 0,5A plus B, di mana lantai atau total beban horizontal IB W2 beban menara akibat pengaruh angin dengan IB, A ukuran set box per feet, B tinggi fixed board dengan feet, yang ke ini GH beban pipa yang bersandar pada menara IB. Selanjutnya yaitu hasil dari LT 2609 IB ditambah 172 IB dikali 0,5 kali 90 per 83 dengan hasil 2702 IB. Tegangan kabel bor pada kondisi statis, TP tegangan kabel pada fence line bergerak IB, rumusnya yaitu TF beban hog dengan NIBN, di mana TF yaitu tegangan pada fence line bergerak, beban hog load, beban total rangkaian pipa atau IB, jumlah lilitan kabel yang berada pada crown block dan traveling block, yaitu dan EB-nya yaitu efisiensi traveling block, dengan hasil dengan rumus TF sama dengan 14395 IB atau dibagi dalam kurung 10 buka kurung 098 tutup kurung 10 dengan hasil 17615 IB. Tegangan pada kondisi statik TD, tegangan pada kondisi dinamis yaitu TF 17615 IB. Selanjutnya yaitu total beban pada menara dengan rumus BT sama dengan Q ditambah TF ditambah TD ditambah WHB, di mana BT total beban pada menara IB, Q total beban menara rangka pipa, TF tegangan kabel pada fence line, dan TD tegangan kabel pada keadaan statis. BHB kapasitas traveling block atau IB, dengan hasil BT 43935 IB plus 17615 IB plus 17615 IB ditambah 12000 dengan hasil 291165 IB. Safety factor sini ada 1,25 dengan BT 1,25 dikali 299165 IB dengan hasil 373956,25 IB. Selanjutnya yaitu ada 5 yaitu horsepower atau HP yang dibutuhkan oleh A, yaitu ada drawalk adalah rumus dengan rumus HP WWX dengan 330 dikali 1N, di mana HP kemampuan drawalk HP, W berat total rangkaian pipa IB dengan efisiensi drawalk, terus VH kecepatan pengangkatan drill string atau feet per min. Selanjutnya yaitu dengan hasil HP, di sini ada 143935 dikali 60 atau 33.000 dikali 1 atau 0,85 dengan hasil 308 HP. Safety factornya yaitu 1,25, maka besar HP drawalk adalah 308 HP dikali 1,25 dengan hasil 385 HP. Jawaban agar dibuat suatu watt atau maka konvensi dengan 1 HP 745,7 watt sama dengan 385 HP dikali 745,7 watt HP. Dan 287094,5 watt. Selanjutnya adalah prima rover. Rumus dengan HP sama dengan HP drawalk atau I, di mana N efficient prima rover dengan hasil HP 308 HP
di sini atau 0,85 dengan 362 HP. Safety factor-nya yaitu 1,25, maka besar HP primer rover adalah 362 HP dikali 1,2. Dan